Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rupiah Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama kami dan saya hadirkan tokoh-tokoh di pendidikan, salah satunya tokoh-tokoh dari anak-anak kita. Dan ini dua orang sudah saya hadirkan kembali dan ini sudah lulus kemarin, sudah ujian akhir dan ya sudah berakhir pendidikannya di SMA ini dan beliau tinggal nunggu kelulusan saja. Alhamdulillah. Dan saya akan ajak mereka ngobrol khususnya tentang program salah satunya yang tidak ada dan jarang ya, bukan tidak ada, jarang lah sekolah-sekolah memprogramkan ini, yaitu program investasi di pasar modal. Dan di SMA Negeri 15 itu investasi pasar modal ini menjadi sebuah karakter ya, sebuah project yang menurut saya ini akan melahirkan anak-anak yang unggul. Dan ini saudara saudara Ega, ini beliau adalah ketua investor Intelligent Investor. Jadi ada komunitasnya Intelligent Investor di SMA Negeri 15, beliau adalah ketuanya dan sudah lengser digantikan oleh Haryo. Dan kemudian ini Dabin. Dan beliau ini termasuk saya perhatikan yang sangat aktif belajar terus dalam berinvestasi. Nah, ini kita akan tanya-tanya ya, selama program ini digulirkan. Nah, ini saya ingin pendapatnya di akhir masa studinya ini di SMA 15. Kira-kira apa yang didapat manfaat atau yang tidak didapat oleh orang lain, tidak didapat oleh sekolah-sekolah yang tidak memprogramkan ini? Baik, mulai dari Ega dulu, silahkan. Baik. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Wadoto untuk kita bisa ada di sini ya. Mungkin saya boleh mulainya dari kelas 10. Manfaat yang bisa saya dapat itu yang pertama pasti saya melek finansial, Pak. Nah, karena begini, dulu tuh saya punya sifat kalau punya uang, biasanya saya suka pakai buat jajan atau saya diemin aja, alias ditabung. Paling banter disimpan ya. Yes, itu. Ya, jelek-jeleknya pakai jajan. Iya. Ya, disuruh jajan tuh. Karena mungkin waktu itu memang saya belum mengenal apa itu saham. Nah, qadarullah alhamdulillah saya masuk 15, ketemu dengan bapak. Waktu itu juga kan diajak sama bapak terus. Awalnya terus terang saya takut, Pak, bener. Terus terang saya Kayak ditawarin apa gitu ya. Terus negatif thinking ya. bener. Karena ini masalahnya itu kan menyangkut soal uang. Yang dimana saya pribadi belum punya pengalaman kalau di begituan. Nah, Nge-plank aja ya. iya, sempat seminggu saya juga ngomong sama diri sendiri, apa saya coba aja gitu ya. Nah, pada akhirnya ya udah, saya memberanikan diri untuk mencoba karena mindset saya waktu itu, ya udah deh coba dulu aja. Kalau nggak cocok, ya udah saya lepas, tapi kalau cocok, saya lanjutin. Alhamdulillahnya, ternyata setelah saya tahu, wah, saham tuh gini ternyata. Ya udah saya lanjutin. Oke. Jadi awalnya kamu bisa melakukan di kelas 10 tuh keberanian kan? Iya, betul. Ya memang orang-orang di pasar modal itu adalah orang-orang pemberani. Jadi kalau nggak berani menurut saya nggak akan bisa. Iya, Nah, jadi kalau orang mau begini, bermain di pinggir pantai, lalu dia lihat di sana ada lepas pantai di tengah laut itu. Disuruh orang mau ke tengah laut itu, kalau yang nggak berani nggak akan ke tengah laut gitu, ya mainnya di pinggir aja, nggak akan pernah merasakan, nggak akan dapat ikan besar kan. Nah ini salah satu ini para pemirsa. Jadi kunci dari mau berani kunci mau terjun ke dunia pasar modal itu adalah diawali dari keberanian. Padahal dia tidak tahu apa-apa, nge-plank sama sekali. Nah, bayangkan aja para pemirsa yang tahu pasar modal itu, jangankan anak-anak SMA, jurusan ekonomi aja mahasiswa semester 8 nggak ngerti pasar modal itu di kita itu. Bayangkan saya ngajarin ke anak-anak SMA yang nggak ngerti juga, tapi dengan keberanian, alhamdulillah nih lahir saudara Ega. Nah kemudian, Davin, gimana nih Anda prosesnya masuknya ini? Kalau Anda masuk kelas 10, kelas berapa? Kalau aku tuh taunya juga dari kelas 10, Pak. Kelas 10 ya. Kalau actionnya itu di kelas 11, Pak. Oke, action di kelas 11. Nah, untuk memutuskan action itu ada apa kamu ngawalnya? Nah,
pertama-tama juga, saya tuh penasaran gitu, Pak, saham itu apa, investasi itu apa. Ya udah saya lihat di YouTube, terus, bapak tuh sempat ke saya tuh, "Coba lihat Pak Lo Keng Hong," gitu, Oke. di YouTube itu kan. Saya lihat, wah saya menarik daripada, uang saya misalkan ditabung terus gak bertambah, mending saya investasiin gitu. Oke, jadi ini para pemirsa kalau Dapin ini prosesnya ada literasinya kan, saya kasih sebagai guru, saya kasih dorong nih tonton Pak Dr. Andes Lo Keng Hong. Pak Dr. Andes Lo Keng Hong ini adalah orang yang sukses di pasar modal dari mulai sengsara sampai dia menjadi orang yang tidak pernah bekerja dan kerjanya tidur sampai sekarang. Betul, Pak? Benar. Saya harus tonton ini saya bilang dan Dapin nonton itu dan simpel sekali ya. Ya simpel. Simpel sekali dan mudah sekali. Dah, kemudian jadi yang membuat anak ini, 2 orang ini masuk, satu, Ega itu adalah dari tidak tahu, kemudian keberanian karena diperkenalkan oleh sekolah. Kalau Dapin ini adalah dari kepenasaran, kemudian dia mencari informasi di YouTube. Jadi jangan diem gitu. Kalau sudah tahu diem, ya itulah ya akan berkembang gitu. Kapan action-nya, Pak? Orang-orang di Indonesia ini ya di sekolah nih saya lihat kalau sudah nggak tahu itu diem gitu. Apalagi kalau kotaknya diisi yang negatif ya. Ya, Wah ini kepala sekolah jualan aplikasi, nanti kepala sekolah ada peti dari iya benar. Desa perak acan lebih ke ayeuna. Gas. Baik, Ga, sekarang saya lihat ini oke ke Dapin nih saya. Ini saya lihat 2 orang ini aktif dan terus bertahan dan sekarang ini saya juga tidak melakukan ya, beliau melakukan membeli saham-saham yang pertama kali listing, pertama IPO. IPO. Nah, itu saham itu pertama kali dijual itu sebelumnya ditawarin dulu. Ya tahu. Nah, David ini rajin gitu Pak ngasih informasi dan untungnya sampai 100%. Ini kamu dapat informasi dari mana? Terus kok saya kan nggak ngajarin kamu ke situ ya. Tapi kamu belajar dan lakukan itu. Dari mana tuh kamu dapat itu? Oh, terus, apa, pertama tuh saya dapat informasi itu IPO tuh, tahu dari sebut aja gak apa-apa YouTube-nya, Pak. Dari, podcast-nya David Noah. Oke. Ya. Nah, kata David Noah sama ada satunya Andri Hakim namanya. Kalau mau, lebih cepat itu IPO gitu, Pak. Oh, jadi dapat dari memang investor-investor yang sudah profesional ya. Kamu ikuti dan di situ. Ya. Terus kalau kamu dapat saham ini, saham itu, saya lihat kan kamu dapat, Pak ini ada saham ini mau IPO kemungkinannya naik dan sebagainya, mau ikutan atau enggak? Ya. Nah, itu dapat dari mana informasinya? Sahamnya gitu, Pak. Saham yang pertama IPO dan bagaimana informasi awalnya? Informasi awal tuh kan saya suka mantau saham-saham ini, apa, yang bagus atau enggaknya gitu, Pak. Heeh. Nah, saya tuh pertama kali lihat IPO tuh, menarik nih saya, lihat IPO itu apa. Terus saya nonton juga, David Noah, IPO itu apa. Kata David Noah itu, kalau mau lebih, apa, lebih cepat gitu uangnya, gulungannya, beli IPO katanya gitu. Nah. Ya, jadi kamu misalkan dapat saham kemarin ada saham WIPI, ada saham Mine, ada saham Nine, ya itu dapat dari mana? Oh, ya. Kalau IPO Mine itu saya kan lihat Stockbit, nah ini saham apa, terus saya cek itu di kata Andi Hakim sama Davina tuh sekarang tuh gampang, apa, mencari informasi itu dari ChatGPT, YouTube, dan Google gitu, Pak. Oke, nah gitu para pemirsa ini. Jadi ini berdua ini selalu riset saham-saham yang akan pertama listing di Bursa Efek. Tapi saham itu sudah diprediksi akan naik dan itu dia tahu ciri-cirinya dengan menggunakan ChatGPT informasinya. Itu juga atas informasi dari para investor-investor yang sudah profesional. Jadi dia cara-cara yang disarankan oleh para investor internasional, para investor profesional itu diikuti ya. Dan hasilnya Alhamdulillah, Pak. Jualnya pas itu Mine itu berapa, Kak? ARA tuh? ARA tuh dia di 3 kali, 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. Iya, 4 kali. Kamu dijual di berapa persen? Untung berapa persen? 120% gitu ya.
140 ya. Kan turunnya kemarin turunnya. Turun. Ya, terus saya langsung Udah prediksi turun, Pak. jadi langsung take profit langsung. Ya langsung take profit. Berarti 400% ya. Apa, Pak? Kamu dapat profit ya? Enggak, Pak. 120%. 120%. Iya, Pak. Kamu ikut juga gak? Ikut juga. Justru untungnya lumayan loh, Pak. Oh, Saya tuh sama dapat berapa sih waktu itu? 4 lot ya. 4 lot. Nah, saya sama Davin tuh dapat 4 lot. Itu tadi harga sekitar 86.000 aja. 4 lot. Nah, kita tuh ngejual waktu hari Kamis. Jadi itu emang waktu kita lihat marketnya, wah orang-orang udah pada jual nih. Nah, itu tanda-tanda kalau sahamnya emang bakal turun. Gimana? Jadi kita tuh waktu hari Kamis kan lihat dulu main tuh gimana. Di order book-nya. Iya, di order booknya. Ternyata waktu kita lihat order booknya Dari hari Senin. ya di sini kita pantau Tebal banget, Pak. tebal. Antriannya. Di antri jual. Pembeli beli. belinya tuh tebal banget, Pak. Makanya lock ara terus. Oh, Nah, cuman waktu kita lihat hari Kamis ternyata orang-orang udah pada nyerah, Pak. Jadi sedikit yang beli. Nah, dari situ cenderung kita udah punya prediksi, wah ini berarti orang udah bakal jual ya. Karena kan sistemnya mungkin mereka gulung uang. Artinya kan trading. Nah, setelah kita dapat informasi gitu, ya kita juga ikut jual. Alhamdulillahnya kita dapat untung. keren. Dan saya lihat memang hari keberapa kemarin itu terakhir, oh ini turun nih. Turun 11%, Pak. Saya tanya-tanya nih anak-anak jual nggak nih? Jual, Pak. Alhamdulillah, Pak. Apa itu jual? Nah, cuman saya kemarin tuh kan terakhir tanggal 6 ya. IPO itu umumnya omnya ya. Ya jam 9. Kok saya masuk gak dapet sih? Saya Iya, Pak. beri 100 lot itu saya. Ya, Dia informasinya sudah berakhir, penawaran sudah berakhir. biasanya gitu, Pak. Oh, itu kalau begitu artinya apa? Diterusin dicoba atau bagaimana? Udah gak bisa. Mereka udah gak nawarin lagi. Oh, udah habis kali. Ya, Kata orang tuh kalau mau beli IPO, kalau mau dapat penjatahan lotnya banyak di awal. Oke, di awal ya. Tapi tadi tuh saya juga nggak tahu saham ini bakal naik. Soalnya dulu Pak Lo Keng Hong juga pernah dia main di saham-saham IPO ya. Tapi kadang-kadang nyungsep juga. Akhirnya Pak Lo Keng Hong berubah menjadi value investing ke jangka panjang ya gitu. Ya sebetulnya itu metode saja harus diikuti, dicoba ya. Karena ya emang hidup ini kan ya kata orang ya hidup ini tidak bisa kita yang nentuin kan. Iya. Kita hanya berani bisa mencoba. Tapi dari mencoba itu kita dapat berbagai pengalaman dan ilmu. Nah, saya juga nggak nyangka ya kalau Anda itu bisa sampai lari ke saham-saham IPO begitu. Karena saya juga tidak suka gitu. Karena akibat omongan Pak Lo Keng Hong itu, kata Pak Lo Keng Hong, wah tidak menguntungkan kan, masih beli ternyata sahamnya jatuh ya. Akhirnya kita rugi gitu ya. Sudahlah, cari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Kalau saya tuh udah targetnya karena mungkin saya sudah tua ya. Ya. Karena waktu saya tuh kan pensiun 10 tahun. Jadi saya aduh risiko ini kalau uang saya hilang dan sebagainya kan besar, berarti saya harus cari saham-saham yang tiap tahunnya ngasih untung. Jadi saya lebih di dividen. Nah, terus ke depan nih setelah Anda tahu praktek ya. ya. Menurut Anda nih, ini saham ini menjanjikan nggak untuk kita bisa menjadi sumber penghasilan gitu? Menurut pemahaman Anda nih ke depan, kan Anda lalu kuliah nih. Iya. Dari agak dulu ya gimana? Oke. Kalau dari saya pribadi ini sangat berpengaruh, Pak. Karena begini, memang kalau kita investasi itu nggak bisa pakai uang yang kecil. Nah, maka dari itu targetnya kita adalah minimal kita tuh udah punya uang dari 1 sampai 1 miliar. Nah, sebetulnya dari kisaran 1 juta sampai 1 miliar, kalau kita nggak invest itu nggak masalah sebetulnya. Karena yang kita tekankan adalah gimana cara kita cari income. Ya, Ya. betul. Kalau kita udah nyentuh harga, kalau kita udah nyentuh uang 1 M, itu wajib invest. Karena logikanya itu emang udah uang dingin. Jadi kita aman. Kalaupun mau beli saham, nggak nanggung-nanggung lotnya. 100 lot langsung gitu. Jadi kalau misalkan kita belum punya duit gede,
artinya kita harus produktif dulu Ya betul. baru di-invest gitu ya? Jadi gak masalah Heeh. kalau gak invest juga. Kalau coba-coba boleh-boleh aja. Boleh aja. Ya oke, strategi Anda gimana sekarang ke depan nih? Kalau Anda apa mau tetap nyari saham IPO pertama saham IPO Saya atau mau value investing atau bagaimana? saya kan mau punya target gulung-gulung uang dulu, Pak. Oh gitu. Kan dari pas waktu November kan cuma 500.000, gulung dari 1 juta jadi 2 juta jadi 4 juta gitu, Pak. Target saya tuh mungkin akhir tahun, kalau nggak tahun depannya gitu 100 juta mungkin. Amin. Kayaknya beberapa pemirsa ya orang itu bakat-bakatan nih. Karena dulu saya ingat Pak Pierre Abdul Jamal kan pernah diundang ke sini kan. Beliau ini berbakat karena dulu ya ini informasi dari beliau. Dulu itu dia hidup di luar negeri kan. Nah kalau di luar negeri kan ada judi itu legal ya. Oke. Dia selalu ikut dan selalu menang gitu. Nah tapi karena itu karena dia juga seorang muslim kan itu haram dan sebagainya ya kalau judi. Akhirnya dia mencari akhirnya di pasar modal. Dan memang di pasar modal dia hoki terus. Nah jadi memang ada apa takdir ya dari Allah Subhanahu Wa Taala orang itu memang ditakdirkan misalkan berkarirnya di situ. Ya. Nah apakah Anda berdua juga mungkin bisa saja ya karena saya itu terus terang ya kalau saya ini untuk IPO kemudian menggulung uang, saya kayaknya nggak ditakdirkan. Saya kayaknya harus kayak Palo Kengkong gitu, SIM ya, getrek lama gitu. Nah, ini menurut Anda, selama kuliah ini, berarti kan Anda masih lanjut pendidikan kan? Ya. Nah, rencananya Anda bagaimana untuk meningkatkan jumlah investasi Anda supaya meningkat? Rencananya gimana tuh, Kak? Apakah Anda mau cari kerja, freelance dan sebagainya, bisnis online atau apa? Iya, kalau saya pribadi karena memang bakat saya freelance ya, Pak, mungkin saya akan di freelance. Karena sedikit merugikan juga kalau saya kan mahasiswa nih, tapi nggak bisa cari uang. Itu rugi banget Ya, kalau menurut saya ya, Pak. Ya. oke. Kalau kamu, Pin? Kalau aku mungkin cari-cari part time misalkan, Pak, gitu. Kayak Ya, sambil jadi kuliah sambil ya cari cari produktif juga. heeh. Ya, karena memang kita akui lah di Indonesia ini kita termasuk negara yang pendidikannya itu kurang mengajarkan kemandirian. Tuh, bener, Pak, Betul kan? bener. Ini masalah karakter sebenarnya. Masalah karakter. Jadi saya lihat yang tidak mandiri itu dia santai-santai saja, dikasih ilmu tentang investasi pasar modal, angguk-angguk aja, angguk, yang ngelakuin enggak gitu, Ya, Pak. ya kan? Betul. Menurut saya apa sih salahnya ya? Kan modalnya cuma sedikit, yang penting kita harus tahu dulu kan. Betul. Saya dulu pernah SMA itu belajar di pasar modal, nggak melakukan karena nggak ngerti saya, dan nggak ada guru yang ngajarinnya. Kalau sekarang saya sudah, oke, kamu sebelah kanan saya pagari, sebelah kiri saya pagari, depan belakang atas bawah saya pagari, udah siapin. Iya. Kamu takut rugi diganti sama saya. Tetap tidak mau. Saudara, bayangkan ini PR, mudah-mudahan kamu ke depan. Artinya saya berharap nih ya, di kampus itu kamu juga tidak diam. Jadi nah, selama ini bagaimana tuh teman-teman kamu di sini di sekolah? Apakah ada yang mendekat ke kamu, "Woi, saya pengen belajar di sini." Berapa persen tuh orang yang coba tuh? Ada nggak selama ini? Kalau di saya ada. Ada. Iya, kalau mungkin saya bisa ambil contohnya di kelas saya. Di kelas saya tuh ada 5 orang, Pak. Itu peningkatan. Oh, luar biasa ya. Kan dari dulu saya kelas 11 itu nggak ada. Nggak ada ya, Kak? Alhamdulillah di kelas 12 tuh ada 5 orang yang Mulai belajar ke saya. tanya-tanya. Ya, dan alhamdulillah saya ngasih ilmu yang memang sudah saya pelajari dan sudah saya alami. Setelah saya analisis, ternyata problem utama teman-teman tuh ada pada KTP. Karena kan Iya, benar. kalau kita membuat rekening saham RDN ya namanya RDN, itu kita butuh KTP sama rekening bank. Ya mungkin untuk rekening bank mereka aman-aman aja, tapi masalah KTP, kalau belum cukup umur kan belum bisa buat KTP. Nah, saya udah ngasih saran buat kolaborasi sama orang tua atau sama kakak adik. Iya. Nah, setelah saya kasih saran, keluhannya itu orang tuanya kurang percaya.
Karena kebanyakan gitu ya. iya, ini sebetulnya masalah yang wajar aja terjadi karena udah beda zaman juga ya, Pak, Ya. kalau bisa kita bilang gitu. Orang tua pasti mikirnya, "Aduh ini masalah uang lagi, takutnya apa-apa," gitu. Nah, ada juga yang pola pikirnya, "Wah, Sabtu judi tuh," padahal enggak, Sabtu enggak judi gitu. Tuh. Jadi para pemirsa ini masalah orang Indonesia mau maju itu hambatannya banyak sekali dan hambatannya di mana? Di mental ini. Betul. Jadi tadi, ini saya gini ya, orang tua bilang, "Ini kan masalah uang," gitu ya. Terus uangnya berapa miliar tuh, Bu, yang mau diinvest? Kan uangnya dimulai 10.000. Goceng Pak, berapa? Kamu mulai goceng ya? Ya Pak, Tuh. cuma 5.000. Oh, kayaknya gini, "Ini apa masalah uang, terus nanti uang hilang dan sebagainya." Uangnya emang berapa? Baru juga gocengin. Goceng ya. Ini kan yang tidak realistis ya. Jadi, fobia itu menurut saya itu orang itu disebut dengan fobia. Jadi duitnya sedikit, ketakutannya besar. Kan besar. Iya. Ini bahaya ini mental-mental seperti ini. Masalah apa? Apalagi di sekolah anak-anak diajarin tidak percaya kepada gurunya, tidak percaya kepada program sekolah. Iya, Bayangkan, susah itu. bagaimana kita mau maju sebagai bangsa? Ya, para pemirsa, ini jadi betapa beratnya dunia pendidikan untuk merubah mental, merubah mindset supaya kita ini menjadi manusia produktif sejak di sekolah. Dan saya hanya dari 3 tahun saya mengajarkan pasar modal. Ini hanya yang saya lihat aktif 2 orang ya. Nah, saya tanya kepada Anda, ini bagaimana nih? Ini pasti anak-anak ini punya keluarga yang hebat ini. Ketika sekolah memprogramkan, jadi orang tuanya itu tidak khawatir, tidak fobia gitu. Tapi silakan kamu lakukan program apa yang di sekolah, karena itu kan pendidikan namanya. Salah dan benar itu adalah risiko dari sebuah pendidikan. Dan di pendidikan boleh salah. Iya, betul. Itu kalau tidak boleh salah, Ya kita nggak akan belajar. itu. Nah, sekarang saya tanya, keluarga kamu gimana ketika kamu terjun dari dunia pasar modal? Waktu itu kan saya, minjem KTP sama apa, rekening kan punya kakak tuh. Kata kakak tuh, "Ya udah action aja," gitu. Kata, mama juga, "Ya udah action aja, coba dulu." Nah, mama kamu nggak khawatir gitu kayak mama-mama yang lain? Enggak, Pak. Soalnya, Kenapa tidak khawatir mama kamu? mama aku tuh berpikirannya gini, eee, kalau walaupun baik kan, ya udah action aja gitu, Pak. Jadi, tidak banyak terlalu pertimbangan ini itu dan Ya, sebagainya ya? ya, Ya, jadi coba aja dulu pokoknya gitu. saya pikir anak-anak hebat di sekolah itu ada orang tua yang hebat, yang percaya kepada anaknya. Jadi mau sampai kapan anak-anak mandiri, ditakut-takuti terus, Iya. gitu ya? Ya. Tega. Kalau kamu orang tuanya Kalau orang tua saya sampai saat ini gimana responnya? sebetulnya mendukung-mendukung aja, Pak. Cuman pada awalnya, saya kan minjemnya KTP punya mama. Nah, eee, dulu juga kan saya nggak tahu, aduh gimana ya cara bilangnya gitu. Nah, cuman, saya belajar gimana cara membujuk yang benar gitu. Nah, secara garis besar, saya tuh harus bisa ngeyakin dulu orang tua. Dengan apa caranya? Yang pertama, bilang kalau ini program sekolah. Betul. Pasti gini, ini kan program sekolah dari kepala sekolah kan. Logikanya kalau kepala sekolah ngasih program ini, gak mungkin program ini tuh abal-abal gitu, gak mungkin aneh-aneh, Ya. pasti bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, karena ini sangkut paut sama KTP, pasti orang tua saya tuh nanya gini, "Aman nggak data?" gitu, data pribadi. Saya bilang aman karena apa? Saya kan kebetulan pakai Stockbit. Dari Stockbit tuh saya, kasih lihat ke mama kalau ini ada OJK. Nah, Kan. Otomatis itu kan bisa menjamin. Dan legal gitu. Iya, betul. Pada akhirnya ya mama mendukung dan alhamdulillah sampai sekarang sangat men-support. Ya, nge-support. dan sangat tidak aman itu, pinjol itu ya. Karena pinjol itu saya dengar kalau misalnya dia tidak bayar, KTP-nya disebar ke mana-mana itu. Jadi ini, saya berharap dari SMA Negeri 15 anak-anak ini punya pengalaman berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan saya berharap di kampus juga kalian terus action, kemudian ya bekerja keras lah. Jadi dampaknya kan ke bekerja keras ya, Betul. bukan dampaknya ke langsung nabung saham lalu nggak kerja. Agak bisa gitu. Logika ya
Logikanya tuh harus keras kan? Iya. Terus, nah, ya yang kamu rasakan sekarang bagaimana setelah Anda mengenal pasar modal dalam pengelolaan uang? Kamu gimana rasanya sekarang? Eee, apakah kamu lebih cenderung banyak makan, banyak nongkrong, banyak flexing, atau lebih sekarang efisien, Pak, itu lebih hati-hati, lebih 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 senang ke investasi daripada ke makan-makan, ke Iya. nongkrong dan sebagainya. Itu rasanya gimana? Kalau aku tuh lebih ke manage uang sekarang, Pak. Sedangkan aku, uang jajan pun sekarang jadi uang dingin, Pak, gak pernah jajan lagi. Oh gitu? Jadi saya masukin aja ke saham, gitu, Pak. Kalau aku gitu, Pak. Jadi kamu dari rumah makan? Dari rumah bawa bekal, kan bisa bawa bekal daripada jajan gitu, Pak. Oh, jadi kamu sudah berpikir ke situ ya? Iya, Pak. Berarti sudah nggak jangan uang jajannya di-invest, Iya, gitu, Pak. beli saham. Iya. Oke, Anda gimana sekarang? Ada perubahan perilaku nggak, karakter di sini? Ada. Kalau buat, secara umum ya, pasti saya melek finansial kayak me-manage uang, saya tuh kalau mau beli sesuatu pasti pikir-pikir dulu, Mhm. apakah ini bener-bener saya butuh Oke. atau cuman kepingin aja. Heeh. Karena kan Sudah ada analisisnya ya, iya, ada pertimbangannya. pemuda zaman sekarang aja rata-rata mereka FOMO, pada flexing kan, biar apa ya, ya mungkin masalah value lah, value diri. Tapi sebetulnya bagi saya nggak harus gitu caranya. Mhm. Kalau bagi saya sendiri, saya tuh harus bisa disiplin dalam mengelola uang sama diri sendiri. Mhm. Nah, kemudian kalau kita bicara soal sisi spiritual, itu ada. Misalnya di sini kan ada program sholat duha ya, 12 rakaat. Nah, Mhm. saya dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12 alhamdulillah konsisten dan, eee, dari konsisten itu, saya bisa simpulkan bahwa sholat duha ini tuh sangat berpengaruh pada mental. Mmm. Karena yang pertama kita bisa ambil kalau di dalam sholat itu kan ada konteks berharap kepada Tuhan. Iya, Nah, betul. yang di mana kalau Tuhan tuh udah pasti ngasih yang terbaik buat kita, daripada kita berharap ke manusia. Manusia. Nah, kemudian, dari situ juga saya memanfaatkan sholat duha ini untuk berdoa agar apa, agar saham yang saya beli itu positif kabar-kabarnya. Jadi Betul. ini jadi energinya menjadi lebih lebih positif karena ketika kita berharap kepada Allah itu kita juga melakukan sesuatu. Jadi harapannya double gitu ya. Dari sholat kita berharap ada sesuatu yang bisa didapatkan, dari investasi pasar modal juga kita berharap sesuatu Allah bisa memberikan kesejahteraan dari situ. Iya. Ya memang saya juga rancang program ini seperti itu. Selama ini kan kayak begini. Oke, anak-anak, kalau kita mau sukses itu kita harus rajin sholat 12 rakaat. Oke, 12 rajin gitu ya. Terus kamu juga harus rajin sedekah setiap hari. Terus pertanyaannya, ketika kita mau sejahtera itu kita juga kan harus berusaha karena tidak Allah ngasih duit sekarung dari langit ya. Artinya pasar modal saham itu adalah mudah-mudahan menjadi sarana. Ketika kalian dikehendaki oleh Allah menjadi orang kaya, itu pasar modalmu sudah menjadi tempat untuk pemberkahannya sudah ada. Itu sebetulnya saya rancang program ini. Dan ya Anda kalau sudah mendapatkan dan menikmatinya ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. Pak. Jadi sebetulnya tidak rumit hidup ini kalau kita mau sukses. Kita cukup mengikuti, lakukan saja. Karena proses keilmuannya itu akan didapat setelah dia melakukan. Oke, kalau kamu sekarang apa yang kamu rencanakan ke depan? Ada nggak visi kamu ke depan pengen jadi apa dengan investasi di pasar modal ini? Visi saya sih, pengen kayak Pak Lo Keng Hong nih. Kalau Keng Hong, Mhm. usia berapa tuh rencana kamu bisa Mudanya, Pak. semuda Semuda. mungkin 40 ya? 45? 40, 20, 25 lah. 25? Harus lebih muda, Pak. Oh iya, 25 pas nikah ya? Iya, Pak. Saya doakan Anda semua, semoga usia 25 itu Anda sudah pegang miliaran uang. Amin, Pak. Bahkan ratusan miliar. Amin. Dan udah cuan berapa kali tuh di IPO saham? Wah ini sering cuan ya, Pak, Seri cuan ya. sering cuan ini. Dari Karena naik paling aktif tuh, yang paling aktif para pemirsa yang sering di grup, dia yang ngasih spill saham-saham IPO itu beliau. Saya tidak pernah ikut karena tidak tahu gitu ya. ya, Pak. Tapi dia tahu-tahu posting 100%, 126% untungnya. Paling dua, Pak. Nah, ini
berapa kali yang rugi, berapa kali yang untung kamu ikut saham IPO? Dari main, terus dari AAD juga kan, Pak. Terus Bumi. kalau Bumi cuman 40%-an lah Bumi. Kalau Bumi udah saham lama itu? Bumi itu kan waktu itu rugi dulu kan, Pak. Heeh. Dari 400 turun 200, ya udah saya sabar dulu kan, saya udah yakin nih Bumi bakal mantul naik alhamdulillah, Pak, gitu. Oke, dan ini saya tidak punya informasi. Jadi para pemirsa, saya pun yang mengajarkannya kalah langkah dengan anak-anak. Dia lebih tahu informasinya lebih cepat. Saham AAD itu saya ketinggalan itu. Dan sekarang nyangkut itu. Ya, ketinggalan informasinya. Jadi orang lain sudah jual, saya baru beli gitu. Nah, jadi para pemirsa, kunci daripada sukses di pasar modal itu mungkin di literasi. Literasi, Pak, paling penting. Ngaruh. Bener, Pak. Oke, dan para pemirsa, jadi saya juga mengajarkan pasar modal itu melatih supaya anak-anak literasi, karena literasi kita rendah. Literasi rendah kenapa? Karena nggak ada duitnya. Literasi suruh baca nggak ada duitnya. Kalau literasi langsung untuk nabung saham kan ada duitnya. Jadi lebih menarik begitu maksud saya tuh, supaya literasi kita meningkat. Saya ajarin Anda untuk pasar modal. Supaya literasi Anda itu ada tujuan gitu, ada tujuan untuk cuan lebih banyak, kemudian ada investasi di saham-saham yang terbaik. Tapi Anda ada juga saham yang diinvest, yang Ada, Pak. untuk jangka panjang ada? Kalau jangka panjang belum, Pak. Masih menggulung, Pak. Masih swing? Ya, Swing trading. jadi kayak waktu Jumat gitu kan, SMIL itu, Pak, namanya. Semil. Cuan 11%, 12% lumayan kan, per hari 200 gitu, Pak. Terus kan dari WiFi juga kan, Pak. WiFi cuma berapa, 150 ya waktu aku liatin ya. Terus sekitar 150. Jadi menggulung buat saya nyimpen di emiten nanti buat jangka panjang, Pak. Kok udah kegulung banyak gitu, Pak, kalau buat saya. Oke. Jadi saya lihat itu kok tahu saham-saham yang lagi aktif itu kamu tahu aja tuh dari mana tuh informasinya tuh? Coba. Dari berita, Pak, yang paling ini tuh. Jadi misalkan saham Nine nih, Pak. Backdoor listing itu, Pak. Jadi kalau backdoor listing tuh kayak misalkan istilah kata kayak Bapak tahu Pani kan? Saham Pani. Nah, dulu tuh saham Pani itu saham tuna kaleng, Pak, dulu tuh. Terus diambil alih sama ini perusahaan yang Aguan, tahu kan, Pak? Ya, yang kasih usaha pagar laut itu ya. Ya, dicaplok jadi beggar, Pak. Gitu, Pak. Nah, tahu bisa jadi beggar itu mengidentifikasinya apa tuh? Jadi IPO saham yang di backdoor listing itu kayak gimana ya? Dari perusahaan tuna kaleng jadi misalkan perusahaan besar. Nah, itu, Pak, yang saya lihat tuh. Jadi bukan melihat dari misalkan perusahaan ban misalkan ya, Pak, dari perusahaan ban jadi batu bara, tapi uang yang dari backdoor listing itu buat utang. Nah, itu Oh iya, benar, Pak. Tidak menarik ya. ya tidak menarik, Pak. Oke. Kemudian ini saya lihat kan saham ADI itu dengan Adaro. Adaronya nyungsep ini. Ini sebenarnya apa, fenomena apa? Kalau menurut kamu? Mungkin informasi apa ya? Kalau ada, apakah Adaro masih menjanjikan nggak? Mungkin belum, Pak, nih. Untuk saya ini belum, Pak. Belum, Pak. saya juga belum. Oh, udah ya mana ya, Pak? Karena mungkin ada sebut pola sama IKN. Oh, Wika itu. Oh iya, Wika ada, bener. Wika kan ini, Pak, dari 90 perak naik ke 400 kan, Pak. Terus turun lagi gara-gara gak bayar utangnya, Pak. Jadi kena suspend, Pak. Iya, jadi diselidiki itu perusahaannya. Oke, jadi ini jadi kan saya lihat kalau orang-orang yang mengerti pasar modal dia jadi cerdas. Warga negara itu jadi cerdas. Warga negara itu mengerti mana perusahaan-perusahaan yang busuk, mana perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Betul. Jadi menurut saya ini harus lebih banyak ya. Menurut Anda bagaimana? Indonesia ini harus lebih banyak orang mengenal pasar modal. Setuju tidak menurut Anda? Setuju, Pak. Oke, kenapa menurut Anda?
Soalnya menurut aku tuh kayak Cina Amerika nih. Kita itu ada istilah tuh kita itu telat 5 tahun dari Cina dan telat 10 tahun dari Amerika gitu. Jadi Indonesia yang saya baca tuh cuman kalau Amerika tuh sampai 40% Pak yang investor-investornya. Kalau Indonesia tuh 5 ya, 5%. 4 antara 5 lah. 4-5% gitu Pak. Cina berapa persen sekarang? Cina belum tahu sih Pak kalau Cina tuh. Tapi lumayan progres itunya kan Cina saya pikir Ya. lebih banyak dari Indonesia ya. Jadi ngaruh Pak dari Cina Amerika tuh Pak. Jadi misalkan saham kalau Bank Jago tahu gak Pak? Nah, mau jago. Dulu tuh Bank Jago tuh belum pakai QRIS Pak. QRIS gitu Pak. Ya. Nah yang pertama open QRIS itu Bank Jago Pak. Jadi si bank di Cina tuh udah ada Pak. Nah suatu saat kata Andi Hakim tuh kan lihat suatu saat nih Indonesia pasti pakai yang kayak gini nih, pakai yang QRIS. Nah gitu Pak. Jadi di Bank Jago tuh awal QRIS gitu Pak. Naik gitu Pak. Bank Jago sempat ke harga 7.000 tapi turun ya. Iya, iya Pak, betul. Drastis turun ya. Hmm. Ya itu. Betul. Jadi memang informasi tentang perubahan teknologi, implementasi teknologi terbaru dan sebagainya itu juga pengaruh di investasi di pasar modal. Nah, untuk ke depan Anda ini kan sudah sudah sedikit mengenal lah ya. Ya. Jual beli informasi dari mana dan sebagainya. Kira-kira Anda ini dalam investasi ini akan mempertahankan sistem seperti itu atau memang Anda nanti akan berubah menjadi seperti Pak Keng Hong begitu rencananya? Rencananya pasti kayak gitu sih Pak. Kalau Heeh. jadi kalau makin banyak uang tuh harusnya makin dijaga Pak. Jadi misalkan kalau misalkan saya masuk nih udah 100 M, saya masuknya di saham yang gak ada dividen terus gak dijaga lah si harga sahamnya, pasti turunnya tuh lebih ini Pak, lebih dalam Pak takutnya. Jadi mending udah 100 M misalkan masuk yang ke dividen baru gitu Pak. Oh, Gitu Pak. gitu. Jadi emang titik tumpunya tuh di dividen. Jadi oke saya paham. Jadi artinya kalian itu sekarang sedang ngebulung dulu jumlah. Ya Pak. Betul. Oke, nanti kalau sudah pada titik beli ke saham dividen itu dapat profit setiap tahun memenuhi baru gitu. Ya, Baru itu. Oke, baru tahu saya para pemirsa. Jadi oke lah kalau begitu saya juga nanti mau ikut ya saham-saham IPO dan belajar juga bagaimana dan enggak udah berapa lama kamu ikut saham IPO? Baru-baru ini malah Pak sama Bumi ya. Apa? Bumi IPO gitu. Bumi bukan. Bukan saham lama kalau yang Iya. Berarti saya baru ikut IPO itu yang main tadi bareng David. yang main dan langsung berhasil. Ya. Masih pegar ya. Iya. Ya, oke. Dan saya juga nggak nyangka aja Pak karena saya kan belum pernah coba trading ya sistemnya. Nah waktu saya coba yang di main ternyata gampang. Saya bisa. Wah boleh ini kali. Tapi gini, Pin, apakah itu kebetulan atau memang kita bisa prediksi? Kalau prediksi sih bisa-bisa aja sih Pak. Tapi aku tuh lihat dari berita aja sih Pak sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi selama ini berita itu akurat. Akurat Pak. Dari kalau beritanya positif berarti informasi yang kalau memenuhi kriteria beritanya itu pasti kemungkinan Ya besar. kemungkinan besar. Tapi jangan ditelan mentah-mentah juga Pak. Harus terus mendalami Pak. Check and recheck. Ya. Oke, dan itu informasi itu misalnya kamu dapat apakah ada di situs tertentu, apakah di akun tertentu atau di mana tuh? Ada di aplikasi IDX ya. IDX Mobile. Iya. Oke, IDX Mobile, terus YouTube juga bisa Pak. YouTube. Tanya ChatGPT paling gampang. Tanya ChatGPT paling gampang. Ya. Aduh, Itu Pak. jadi para pemirsa ini untuk mencari informasi-informasi tentang pasar modal itu sekarang bisa di IDX Mobile yang gratisan ya. Karena yang RCI Bisnis kembali udah berbayar. Multi dan di YouTube juga bisa, kemudian di ChatGPT, paling Meta AI juga paling mudah gitu. Tapi ini yang kan tidak semua saham yang IPO itu akan
bagus ya. Ya. Iya. Tapi kok kalian bisa dapat gitu, itulah yang menurut saya caranya bagaimana Ya. saya mendapatkan informasi yang good news itu. Ya. Jadi gini Pak, misalkan ada IPO salah satu perusahaan nih Pak, mau mengembangkan bisnisnya Pak. Yang perusahaan kedua mau bayar utang. Nah, gitu Pak. Jadi lebih bagus yang perusahaan satu ini Pak, yang buat mengembangkan bisnisnya Pak, gitu. Kalau yang buat utang nggak ada. Agak gimana ya, Ya, karena ini masalahnya soal utang. ya Tapi saham IPO yang utang juga ada yang beli tapi ada ada aja ya. pasti cuman kayak Mister DIY gitu kan. Kan baru IPO cuman naik 5%, habis itu drop. Nggak drop sih, turun aja Pak. Turun ya. Kaki. Wah, itu tuh kaki Pak. Oh, Lihat kaki, Pak. ngeri Pak. Tapi Dari- perlu nggak diperhatikan itu saham itu kalau saham-saham IPO ya perlu diperhatikan nggak saham itu bergerak di bidang apa gitu. Kalau misalnya teknologi, bidang energi perlu. Nah biasanya saham-saham yang naik di apa ada nggak kriteria bahwa saham-saham IPO yang naik itu biasanya untuk saat ini di bidang apa, yang bergerak di bidang apa? Yang saya lihat sama bareng Ega tuh ya batu bara, teknologi, batu bara. Sama yang kalau ciri-ciri sahamnya tuh dia bakal diakuisisi sama konglomerat misalnya. Dan itu kita tahunya dari berita. Dari mana ya? IDX tadi. Misalnya tadi pagi-pagi ada Pak berita muncul IDX tuh. Jadi kita ngecek pagi-pagi. Oke tuh. Yang baca aja jadi pagi-pagi ngecek berita di IDX gitu. Jadi kalian ada pagi-pagi rajin buka ya? Berapa? Betul. Dulu termasuk saham-saham yang mau IPO itu di IDX itu. Oh nanti kita telusuri ini saham ini apa dan sebagainya, proyeknya bagaimana dan sebagainya. Waktu apa gak yang saham Ratu ya? Ya Ratu Kan saya juga sering bagi-bagi video juga kan di Instagram. di Instagram, di SG saya kan saya bicara tentang saham apa gitu. Jadi saya pas itu di saham Ratu itu kan ada salah satu konglomerat namanya Prajogo Pangestu Pak, di Ratu itu. Nah dia tuh mau angker invest Pak. Jadi invest dalam jumlah besar Pak. Wah ini beggar ini Pak, kata saya Pak. Saya waktu itu udah sempat beli Pak. Udah keburu telat Pak. Wah itu saya nyesal Pak. Dari 1.000 naik ke 9.000 Pak. Cuman seminggu 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu Pak. Dari 1.000 ya. Iya. Gara-gara itu Pak. Makanya luar biasa. Berita paling penting Pak itu pokoknya. Tapi kalau IPO itu kan setiap tiap bulan, tiap minggu ada nggak ya? Ada sih. Selalu ada ya. Selalu ada. Tiap tahun pokoknya. Dan yang saya tangkap itu saham-saham IPO yang bagus itu kalau di belakang itu ada orang-orangnya. Iya Pak. Ya tuh. Pasti ada Iya. kalau itu mah. Konglomerat Harus ya. Yes. Karena ya Kalau di belakangnya ada konglomerat pasti ada Pasti ngegas itu. ya. iya karena udah apa ya kayak untungnya tuh udah kejamin gitu Pak. Udah di backup. Jadi makanya cepat kaya yang dari situ ya. Ya Pak. Oke, pernah nggak nyangkut Anda ngikutin IPO? Apa Pak? Pernah nyangkut nggak? Pernah bled tuh? Selalu ini belum sih Pak. Masih terus? Oke, alhamdulillahnya Pak. Baik para pemirsa, bincang-bincang kita dengan para investor yang saya sama program kan di sekolah akhirnya melahirkan ya anak-anak seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa. Jadi ya menurut saya se-Indonesia nih sekolah-sekolah harus terutama di SMA ya harus mulai mengajarkan dan kepala sekolah harus belajar, guru-guru harus belajar karena kalau ingin pasti pasar modal itu menghasilkan, ya udah cari aja perusahaan-perusahaan yang blue chip Ya, betul. yang setiap tahunnya ngasih untung Ya. di dividen. Berarti kan kalau ada yang dividennya setahun 2 kali, berarti kita gajian 2 kali kan? Iya, betul Pak. Dan sahamnya juga ada yang murah, yang harganya murah ngasih dividennya 2 kali ada. Ya, betul Pak. Ya seperti Sido muncul ya. Yang murah kan hanya 50 ribuan itu ngasih dividennya setahun 2 kali. Jadi saham itu bukan judi tapi sesuatu yang pasti karena jual beli. Nah masalah judi dan tidaknya itu mah kembali kepada mentalitas orang-orang. Tapi kalau anak-anak yang mengerti tentang pasar modal, ada ilmunya, dia belajar literasi,
Kalau judi nggak ada literasinya Bapak Ibu sekalian para pemirsa ya. Jadi please lah jangan bodoh itu dipelihara terus gitu. Mari kita literasi, berubah, bangsa kita harus menjadi bangsa besar, bangsa yang mandiri, bangsa yang mengerti, jangan mudah ditipu oleh orang. Oke, closing statement buat Anda kepada teman-teman, sebetulnya manfaat apa atau saran apa kepada teman-teman kalau kita mau hidup sejahtera di masa yang akan datang? Silakan Kak. Oke, dari saya pribadi ya, ini buat teman-teman di luar sana yang pingin sukses, itu kuncinya menurut saya ada 3. Yang pertama dari spiritual. Oke, nah kalian tuh butuh spiritual karena apa? Itu menyangkut soal mental. Kalau misalkan andai kata kalian oke lah finansialnya banyak, tapi mentalnya jelek, itu kalau ada satu waktu kalian turun, nah bangkitnya susah lagi. Nah, kedua ini masalah finansial. Nah, ini tuh wajib. Finansial tuh wajib karena untuk kalian survive di dunia ini, guys. Nah, untuk cara-caranya ya menurut saya kalian targetnya buat pertama kali ya, kerja keras dulu. Harus kerja. Targetnya tuh minimal dari 1 juta sampai 1 miliar deh, itu dulu. Kemudian udah nyentuh 1 miliar itu baru invest. Nah, ketiga itu harus kalian merawat fisik. Ya. Karena ya percuma kalau kalian duit banyak tapi fisiknya jelek, ya udah tinggal nunggu ini mati aja gitu. Oke. Mungkin segitu Pak. Saya kira tips yang luar biasa tuh para pemirsa. Baik, sekarang Davin. Sekali. Kalau saya itu yang paling penting itu konsisten dalam kebaikan, Pak. Jadi konsisten itu ada banyak, Pak. Satu, konsisten literasi, kedua sholat, terus ibadah kan, ke mengejar ilmu dunia. Nah, kalau ilmu dunia itu ya buat ilmu akhirat juga, Pak. Ya, buat perbekalan. Kalau misalkan nih saya nggak punya uang nih, buat sedekahnya gimana, Pak? Gitu. Nah, Gitu, Pak. Sedekah juga kan buat akhirat juga kan, ya, gitu, Pak. Jadi itu aja, Pak. Baik para pemirsa, jadi saya selalu dituding bahwa ketika mengajak mendorong anak-anak menjadi orang kaya, saya diprasangkai bahwa saya sudah mengajarkan anak-anak kepada cinta dunia gitu. Tetapi pada faktanya emang kita ini sengsara hidup. Itu sudah belum gak ada orang yang mau hidup sengsara gini. Masa saya harus memaksa anak-anak, ayo anak-anak kita hidup miskin gitu kan? Tak mungkin. Jadi ya sekolah saya harus ngajakin anak-anak, ayo anak-anak jadi orang kaya. Ya, Pak. Lah kenapa? Ya jadi orang kaya, jadi orang miskin sama-sama berpotensi masuk neraka kok. Ya benar. Betul. Tapi orang kaya orang miskin sama-sama potensi masuk surga juga. Nah artinya masalahnya kan siapa orang kaya yang masuk surga itu? Yaitu yang rajin sedekah, yang bermanfaat bagi banyak orang. Kalau orang miskin udah deh jangan dipikirin. Mudah sekali untuk hidup miskin ini. Tapi untuk menjadi orang kaya, kita butuh kerja keras. Tapi kata Ega, butuh spiritual, butuh konsisten kepada kebaikan. Dan itulah yang saya latih ketika anak-anak dilatih untuk investasi di pasar modal. Semoga menginspirasi para pemirsa. Jadi ini yang kami lakukan di sekolah. Kita dengan guru-guru tidak diam. Perubahan kehidupan ini akibat dari pertumbuhan teknologi informasi, kita juga menyikapi dengan mencari solusi-solusi apa yang bisa diberikan kepada anak, diajarkan kepada anak-anak, dan juga bisa membawa masa depan yang lebih cerah dengan kehidupan sesuai dengan zamannya. Mudah-mudahan anak-anak ini yang sudah mulai invest sekarang bisa menyebarkan ilmunya kepada yang lebih banyak lagi. Tapi kita butuh, kalau saya minimalnya ya 30% lah jumlah penduduk Indonesia nih. Para pemirsa, 30% aja penduduk Indonesia jadi investor, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Saya yakin. Karena apa? Karena diisi 30% itu adalah orang-orang yang bermental optimis dan pemberani di situ dan pandai kelola uang. Saya yakin Indonesia akan menjadi Indonesia hebat itu. Dan Singapura
itu sudah 40%, Malaysia sudah 10%, kalau Amerika sudah 40% ya. 40%. Saya belum tahu Cina datanya berapa, Indonesia itu baru di 4% saya lihat terakhir itu. Ya Pak. Jadi kita perlu lagi bekerja keras untuk melatih, menciptakan anak-anak yang optimis, yang pemberani, yang pandai kelola uang, visioner dan sebagainya. Kalau kita mau Indonesia Emas 2045. Demikian, terima kasih para pemirsa, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.